إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian oleh Allah diberi kesempatan hidup dan tinggal di dunia beberapa masa, beberapa tahun, 40 tahun, 50 tahun atau lebih atau kurang, maka sungguh sudah sepantasnya bahkan seharusnya
Apabila kita ini bertafakkur, merenungkan untuk apa semuanya ini. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan langit, 7 petala langit dengan segala isinya? Untuk apa Allah menciptakan bumi dengan segala isinya? Untuk apa Allah menciptakan lautan, daratan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan? Untuk apa Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta semuanya? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertanyaan yang betul-betul penting. Mengetahui untuk apa diciptakan. Karena dengan mengetahui untuk apa diciptakan, untuk apa dibikin, maka seterusnya akan menggunakannya dengan benar. Sebagaimana pabrik kendaraan membuat macam-macam kendaraan, mereknya sama Toyota, tetapi macam-macam kendaraan dibikin untuk maksud yang berbeda-beda. Sedan, Innova itu adalah untuk mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Maka kalau bepergian naik Toyota Innova dari Surabaya ke Temboro, ke Jakarta, enak, nyaman, segera sampai kepada tujuan. Pabrik yang sama bikin kendaraan truk, mereknya juga Toyota, tapi ini dibikin untuk maksud bukan mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, utamanya adalah untuk mengantarkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pabrik kendaraan yang sama bikin juga kendaraan traktor, mereknya Toyota. Adapun traktor itu adalah untuk kerja di ladang-ladang, di kebun-kebun, di hutan-hutan, babat semak belukar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita ini akan mendapatkan manfaat yang maksimal apabila kita menggunakan sesuai untuk apa dibikin, dan kita akan bisa menggunakan sesuai untuk apa dibikin dimulai daripada mengetahui untuk apa itu dibikin itu, untuk apa diciptakan itu. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila tidak paham lalu kebalik-balik, pergi dari Surabaya ke Jakarta naik traktor, kira-kira bagaimana itu? Naik traktor dari Surabaya ke Jakarta, saulan dereng dugi nih Pak. Bensin entek pirang-pirang, roagate entek pirang-pirang, udan-udanan, panas kepanasan, loro kabeh brodol traktore. Karena digunakan tidak sesuai untuk apa dibikin. Sebaliknya garap ladang sawit, kebun karet di Kalimantan, hutan-hutan, babat memakai Toyota Innova seri terbaru, brodol mobile mboten rampung gayane. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sungguh perkara penting mengetahui untuk apa Allah menciptakan semuanya.
Dan karena satu-satunya yang menciptakan itu hanya Allah, maka tentu yang boleh menjawab pertanyaan itu semuanya juga hanya Allah. Liyane gak melu kok jawab-jawab piye. Yang lainnya tidak ikut ambil bagian, nyiptakan tidak pernah bikin ambil bagian. Maka satu-satunya yang berhak untuk memberikan jawaban juga hanya satu-satunya penciptanya, yaitu Allah. Maka Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak membiarkan kita umat manusia di dalam kebingungan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah memberitahu kita bahwa langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan termasuk kita manusia, diciptakan oleh Allah. Yang paling utama dan yang terutama adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu wahai manusia mengenal Allah, supaya kamu wahai manusia mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal keesaan Allah, mengenal keagungan dan kehebatan Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar langit diciptakan oleh Allah supaya kita ini tertanam dalam hati. Kalau langitnya saja sedemikian besar, lalu bagaimana dengan penciptanya? Kita pergi ke tempat-tempat yang indah, Sarangan, Bali, Himalaya, pokoknya tempat-tempat yang indah itu. Ini tempat begitu indah, begitu menawan, menyedot wisatawan. Lalu bagaimana indahnya pencipta ini semuanya? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita begitu cantik sehingga menjadi rebutan perjaka-perjaka. Mulai sing paling ganteng, sing paling elek melu rebutan kabeh. Begitu cantik, begitu menawan. Ada pemuda begitu tampan seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saking tampannya, wanita-wanita Mesir megang buah, megang pisau, Nabi Yusuf lewat ngiris tangan tidak terasa. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah melihat makhluk ingat kepada Allah. Lihat makhluk ingat kepada Allah. Yang di bumi mengingatkan kepada Allah, yang di langit mengingatkan kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Al-Hayyu, yang hidup yang sebenar-benarnya. Yang hidup yang sebenar-benarnya itu hanyalah Allah. Adapun selain Allah itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Kun, hidup, hidup. Kun, jadilah mati, mati.
kun melek, melek. Kun ngantuk. Orang di dalam bayan ngantuk itu betul-betul menjengkelkan. Yaumnya Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Walaupun di tengah kobaran api, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan hanya 1 jam, 2 jam, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 40 hari di dalam kobaran api. Itu orang Winong itu bakar gendeng itu hanya sehari semalam itu, 24 jam itu. Itu tanah empuk jadi gendeng itu. Lalu bagaimana kalau kita manusia diletakkan di dalam kobaran api 40 hari 40 malam itu? Tetapi Allah jadikan ya naru kuni, wahai api jadilah kamu berdan, dingin, wassalaman, keselamatan untuk Ibrahim. Maka walaupun 40 hari 40 malam di dalam kobaran api, sehelai rambutnya tidak ada yang terbakar, sehelai benang kainnya tidak ada yang terbakar. Bahkan bukan hanya terbakar, merasakan nikmat, lezat, indah, nikmat, ngalahkan nikmatnya malam pertama pengantin baru. Ya iki lho, sik cilik lho, sik guyu cerita pengantin baru. Apa sing guyu iki? Yaumnya kan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, dialah Allah yang Maha Hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang tidak ada matinya. Kekal abadi selama-lamanya. Maka para ulama ahli akidah itu mengatakan yang namanya Tuhan itu ya hidup, memang hidup. Maka tidak ada ceritanya Tuhan kok lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Nah kalau Tuhan itu dilahirkan kemudian mati lah, terus waktu sebelum lahir siapa Tuhannya itu? Ya kan Allah Subhanahu wa taala, maka yang hakikatnya hidup betul itu adalah Allah. Selain Allah itu bukan hidup tetapi hidup. Karena akan datang hilang hidupnya itu. Tadinya tidak hidup, sekarang hidup, akan datang satu masa hilang hidupnya. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maksudnya yang tegak, terus menerus mengatur, mengawasi, mengendalikan, menguasai apa yang di alam semesta, yang di langit, yang di bumi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Maka di antara sifatnya Allah itu adalah zat yang tegak terus, tidak ada tidurnya, tidak ada ngantuknya. Tidak ada tidurnya, tidak ada ngantuknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah semua yang di langit, semua yang di bumi itu adalah miliknya Allah. Adapun kita ini manusia ini hanya ngaku-ngaku saja. Sawah itu bukan milik kita, tetapi kita itu hanya ngaku-ngaku punya sawah. Rumah itu bukan milik kita, tapi kita itu hanya ngaku-ngaku punya rumah. Bahkan diri kita ini bukan milik kita, kita itu hanya ngaku-ngaku punya diri kita sendiri. Makanya ngaku, maka kukunya jadi pewanjang. Dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah, satu-satunya yang mempunyai hakiki hanya Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih.
pertolongan hanya dari Allah, yang berlaku hanya dari Allah, semua yang terjadi semuanya itu hanya dari Allah. Maka siapapun tidak bisa nolong siapapun, siapapun tidak bisa berbuat apapun kecuali ditolong, digerakkan, ditakdirkan oleh Allah. Wahai pemuda yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada keponakan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wahai pemuda, kalau kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu berlindung, berlindunglah hanya kepada Allah. Karena ketahuilah, seumpama seluruh makhluk, seluruh umat bersatu hendak mengangkat kamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Sebaliknya seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat hendak menghancurkan, menghinakan kamu, tidak akan mungkin terjadi kecuali apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan merasakan lezatnya iman, merasakan nikmatnya iman, hatta ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman, sehingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang ditakdirkan untuk kamu pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk kamu tidak akan mungkin terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilmunya Allah, kekuasaannya Allah mencakup kepada semuanya, alam semesta, langit, bumi, semuanya di bawah ilmunya Allah, semuanya di dalam pengetahuan Allah, dan semuanya di dalam kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dialah Allah yang maha luhur, maha tinggi, dan dialah Allah yang maha agung. La ilaha illallah. Inilah keyakinan orang beriman. Dan keyakinan seperti ini tidak ada pada orang kafir, orang yang tidak ada iman, itu tidak ada keyakinan seperti itu. Sehingga dia melihat makhluk, diukur dengan makhluk. Melihat yang nampak, diukur dengan pengalamannya melihat yang nampak. Seperti terjadi di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan sepulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj bahwa tadi malam saya ini dibawa oleh malaikat Jibril naik kendaraan buruk dari Mekah ini sampai ke Palestina. Kemudian dari sana naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Belum subuh sudah kembali di Mekah lagi. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman itu perjalanan dari Makkah ke Palestina itu satu kali jalan itu kurang lebih 1 bulan. Naik kudanya unta. Pulang 1 bulan, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada iman mengatakan, mana mungkin? Apa bisa? Apa bisa? Tidak sampai semalam berangkat pulang lagi, apalagi ditambah naik langit 1, 2 sampai Sidratul Muntaha, bagaimana?
Mereka tidak percaya karena mendengar, melihat, memikirkan hal itu dengan pemikiran orang, bukan orang beriman. Tetapi orang beriman sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika diberitahu bahwa Nabi telah Isra, telah Mi'raj, belum subuh sudah kembali lagi ke Makkah, maka beliau mengatakan lebih dari itu. Beliau mengatakan tiap hari naik turun ke langit saya percaya 100%. Kenapa? Semuanya yang gerakan Allah. Kalau makhluk tidak bisa, tetapi kalau dibisakan oleh Allah pasti bisa. Yang gerakan itu Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu ada satu kafilah dagang. Kafilah dagang. Di dalam perjalanan Mekah Palestina, Mekah Syam. Maka orang-orang kafir itu tanya kepada Nabi, itu bagaimana itu kafilah dagang yang di perjalanan itu? Oleh Nabi itu diterangkan begini, sekarang di kurang lebih tempat ini. Maka dihitung sama orang kafir itu. Itu kalau dari situ sampai balik ke Makkah itu nanti pasti butuhkan waktu sekian hari. Maka betul Nabi menyebutkan sekian hari lagi itu akan sampai persis sebagaimana yang disebutkan Nabi, itu kafilah dagang sampai ke Makkah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ditolong oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Orang-orang kafir Mekah yang pemikirannya bukan pemikiran orang beriman. Nabi cerita mengenai Masjidil Aqsa, maka yang ditanya itu bukan amalan, bukan bagaimana, ditanya itu tiangnya Masjid Aqsa itu ada berapa banyak ini? Coba yang muliakan, kita ini datang ke masjid ini berapa yang pernah hitung tiangnya ini? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan langsung oleh Allah. Pemandangan Masjidil Aqsa itu dinampakkan. Seperti kita lihat video itu. Maka Nabi menyebut tiangnya ada sekian, ketok dihitung. Inilah perbedaan orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman melihat sesuatu ingat Allah. Orang beriman melihat makhluk tertanam di dalam hatinya keyakinan kepada Allah. Yang menciptakannya Allah, yang menghidupkannya Allah, yang menggerakkannya Allah, yang mematikannya Allah. Maka tidak ada apa-apa terjadi kecuali karena ditentukan oleh Allah. Dan itulah yang selalu diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat diajak perang. Tadinya bukan perang. Kita mau berangkat ke Badar nih, menghadang kafilah dagang. 313 mayoritas tidak bawa senjata. Tiba-tiba di Badar bukan ketemu kafilah dagang, tapi ketemu pasukan perang. Maka setelah musyawarah, setelah ada sifat takwa, istighatsah, minta tolong kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ini semuanya yang terjadi di Badar ini adalah apa yang Kau tentukan. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Maka paginya itu, siangnya, besoknya 313 orang yang kebanyakan tidak bawa senjata, tangan kosong, itu dengan mudahnya mengalahkan 1000 pasukan lengkap senjata perang. Allah kirim ribuan malaikat. Makanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Beliau menugaskan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di negeri Mesir. Mesir ini negeri yang sekian banyak rakyatnya itu kehidupannya itu bergantung kepada Sungai Nil. Pertanian, ladang-ladang, kebun-kebun. Maka orang-orang di sana, orang-orang kafir di sana itu punya tradisi. Setiap 1 tahun sekali sajen, persembahan, gadis yang paling cantik dihias, kemudian dibawa lalu dilempar ke sungai untuk menjadi sajen tumbal, dengan kepercayaan bahwa kalau tidak dilakukan hal itu nanti sungainya tidak mengalir air. Maka oleh Sayyidina Amr bin As, loh, tidak boleh ini. Bagaimana kamu membunuh orang tanpa ada kesalahan? Ini tidak benar ini. Maka dilarang, di-stop, tidak dilakukan lagi. Persembahan sajen gadis cantik lempar ke sungai. Begitu tidak dilakukan persembahan sajen, sungainya berhenti mengalir. Sungai Nil tadinya airnya deras itu berhenti mengalir, tidak ada air lagi. Maka Sayyidina Amr bin As itu kirim surat kepada Sayyidina Umar. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menulis surat kepada yang terhormat Sungai Nil, kepada YTH Sungai Nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hambanya Allah Umar bin Khattab kepada makhluknya Allah Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, saya perintahkan kamu mengalir. Tapi kalau tidak, terserah kamu. Kurang lebih seperti itu. Itu surat itu betul-betul ditulis, ditujukan kepada Sungai Nil, dilemparkan ke Sungai Nil. Begitu dilempar, langsung besoknya air mengalir, tidak berhenti sampai hari ini. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa tawajuh kepada Allah. Apa-apa tawajuh kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sayyidina Ala Ibnul Hadrami radhiyallahu taala anhu diberangkatkan bersama rombongannya keluar di jalan Allah menuju negeri Bahrain. Maka untuk sampai ke satu tempat musuh yang dituju itu harus naik kapal, padahal tidak ada perahu, tidak ada kapal. Bagaimana ini? Doa kepada Allah. Sammullaha waqtahimuh. Sekarang semuanya baca bismillah. Semuanya baca bismillah, kemudian mereka bareng-bareng berjalan di atas air lautan seperti di atas daratan. Sampai di seberang, tidak sampai perang, musuh pun langsung nyerah. Wah, ini jadi lawan ini. Air lautan aja ditundukkan, apalagi kita. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu bab khusus ditulis oleh Maulana Yusuf rahimahullah di dalam akhir kitab Hayatus Sahabah. Kaifiyatut ta'yidatul ghaibiyah. Bagaimana baginda Nabi, bagaimana para sahabat ditolong secara gaib dengan nusrah ghaibiyah, dengan pertolongan secara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang beriman. Sayyidina Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu malam hari buang air. Zaman sahabat itu buang air besar itu maksimal sehari semalam hanya sekali. Karena memang rata-rata makannya hanya sekali. Itu pun malam hari, pergi jauh di tengah padang pasir. Hari ini kita berkali-kali makan, akhirnya berkali-kali buang air. Orang yang paling panjang laparnya di dunia
Orang yang paling panjang kenyangnya di dunia, itulah orang yang paling panjang laparnya nanti di akhirat. Dalam sabda mafhum sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tengah-tengah buang air, tiba-tiba datang seekor tikus dengan menggigit uang 1 dinar, diletakkan di depannya Sayyidina Miqdad ibn Aswad. Pergi lagi, bawa lagi 2 dinar, pergi lagi, bawa lagi 3 dinar, sampai 17 dinar. 17 dinar itu berarti 17 kali 2.500.000. Bagaimana ini? 17 kali 2.500.000. Kali yang ke-8, tikusnya datang, bawa kantongnya, bawa tasnya. Komplit sak tasnya digawak nih pisan. Hari ini orang mengeluh, sawahnya diganggu tikus, ladangnya diganggu tikus. Untuk Sayyidina Al-Miqdad ibn Aswad, tikus datangkan rezeki berpuluh-puluh juta. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mau tikus, mau hewan, mau apa saja itu adalah makhluknya Allah, yang gerakkan Allah. La ilaha illallah. Inilah orang yang beriman. Orang yang beriman itu yaitu apa-apa, melihat apa saja, melihat siapa saja, yang pertama kali diingatnya adalah Allah. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi supaya kita mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kehebatan Allah. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Karena di dalam apa saja yang kita lihat, yang kita ketahui, itu sebenarnya di sana ada tanda-tanda keagungan Allah. Ada tanda-tanda keesaan Allah. Ada tanda-tanda kehebatan Allah. Kemudian Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberitahu pula kepada kita, afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Diciptakan makhluk-makhluk, diciptakan alam semesta, diciptakan manusia, diciptakan semuanya. Ini supaya menjadi peringatan, menjadi pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa kita ini hidup di dunia tidak kekal dan tidak lama, sebentar lagi berangkat ke akhirat. Maka kalau melihat api, bukannya supaya terkesan hanya api, tetapi supaya ingat bahwa nanti ada api yang begitu besar menakutkan nanti di akhirat, di nerakanya Allah. Hari ini kita merasakan bahagia, senang, kumpul anak, kumpul istri, bisa makan, bisa tertawa, bukan supaya lupa daratan, tetapi supaya kita ingat akhirat, bahwa nanti di surga ada kenikmatan, kebahagiaan yang berlipat-lipat. Berkumpul dengan istri, bahkan bukannya istri, bidadari yang wangi, yang tidak pernah ngamuk, yang tidak pernah rewel. Bahkan bidadari itu hari ini melihat kita, hari ini melihat kita ini. Dalam satu riwayat disebutkan bidadari-bidadari calon-calon miliknya ahli surga itu melihat calon suaminya yang di dunia ini. Suaminya mana kamu? Itu yang di depan itu.
yang tawajuhnya kan bayang itu. Kalau kamu umumnya itu yang ketika di taskil berangkat berdiri itu. Nah kalau calon suamimu, malu saya. Loh kenapa? Itu yang ngantuk loh. Begitu pula kalau kita ini pas susah, pas menderita, pas dapat masalah, bukan supaya kita putus asa, tetapi supaya teringat bahwa nanti ada penderitaan, kesusahan yang berlipat-lipat, yaitu kesusahan penderitaannya ahli neraka. Makanya menyatakan Allah SWT, lihat dunia, ingat akhirat. Lihat makhluk, teringat akhirat. Maka yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Siapakah orang yang paling cerdas, paling pinter? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa aktsaruhum lil mauti isti'dadan. Orang yang paling pintar, paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat kematian dan paling banyak membuat persiapan menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Man ahabballah ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa'allah ahabbahullahu ahabbahullah. Man ahabba liqa'allah ahabbahullah. Wa man kariha liqa'allah karihahullah. Barang siapa cinta, senang ketemu Allah, maka Allah mencintai. Barang siapa tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak cinta kepadanya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya namanya manusia itu umumnya itu ya pasti takut lah mati itu. Siapa manusia tidak takut mati ya Rasulullah? Lalu bagaimana orang itu kok dikatakan tidak senang jumpa dengan Allah, padahal manusia itu kenyataannya itu ada takut mati?" Maka Nabi bersabda, orang beriman itu kalau mau mati oleh Allah diberi kabar gembira mengenai rahmat, mengenai pahala, mengenai surga, mengenai anugerah-anugerah dari Allah, sehingga ketika mau meninggal dunia ada cinta rindu bertemu dengan Allah. Sebaliknya orang yang tidak beriman, kalau mau mati itu ditunjukkan azab neraka, ancaman-ancaman yang menyedihkan, sehingga ketika mau mati dia itu betul-betul tidak suka sowan kepada Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai dulu sering cerita, ada sebuah kerajaan. Diumumkan di kerajaan itu, siapa yang mau menjadi raja di negeri ini. Selama 3 tahun dia boleh menjadi raja, apapun keinginannya dikabulkan, apapun permintaannya ditunaikan. Maka satu orang telah mendaftar, kemudian jadi raja. Tetapi setelah 3 tahun nanti dia akan dibuang di pulau pengasingan, pulau yang di tengah lautan, hutan belantara, banyak hewan-hewan buas dan ganas. Setelah jadi raja 3 tahun, maka satu orang telah mendaftarkan dirinya, kemudian diangkat jadi raja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, foya-foya, senang-senang, pesta-pesta.
Pokoknya hidup itu bagaimana muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Terus piye carane? Senang-senang, pesta-pesta, foya-foya, lupa semuanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, habis masa ditangkap, dibuang di pulau pengasingan, hutan belantara, hewan-hewan buas ganas musnah, hilang semua kesenangannya. Orang kedua daftar, diangkat jadi raja, dituruti semua keinginannya, ditunaikan semua kemauannya, lupa daratan, pesta-pesta, foya-foya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba ditangkap, dibuang ke pulau pengasingan. Sampai datang orang ketiga. Orang ketiga ini selalu mikir, tidak pernah lupa. Memang saya ini semua keinginan dikabulkan, semua kemauan ditunaikan, tetapi hanya 3 tahun. Habis itu dibuang di pulau pengasingan. Maka bagaimana caranya ini? Tidak pernah lupa dia, tidak pernah lupa ini. Maka tahun pertama dia kirim alat-alat berat dan tukang-tukang ke calon pulau pengasingan. Jabat semuanya itu di sana. Hutan-hutannya dibobol. Tahun kedua dia kirim tukang-tukang, ahli-ahli bangunan, bikin jalan, bikin pasar, bikin perumahan, bikin semua fasilitas. Tahun ketiga, harta kekayaannya dan teman-temannya dikirim semuanya ke sana. Setelah 3 tahun ditangkap, dibuang di sana, sudah komplit menunggu semuanya. Itulah cerita para ulama mengenai orang yang berangkat ke akhirat dengan persiapan dan orang yang berangkat ke akhirat tidak dengan persiapan. Maka kita ini kalau ibadah, sedekah, dakwah ini sebenarnya adalah mempersiapkan kehidupan kita di akhir. Maka surga kita bangun mulai hari ini. Barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ditumbuhkan untuknya 1 pohon di surga yang begitu besar, dikelilingi penunggang kuda paling cepat, 100 tahun belum selesai mengelilinginya. Kalau kita keluar di jalan Allah, diterima oleh Allah, itu bisa sudah sama dengan pesan sekian banyak, sekian puluh, sekian ratus bidadari di surga. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala, kebaikan-kebaikan di surga, di akhirat, ini kita bangun mulai hari ini. Maka di dalam kitab Fadilah Sedekah ya, atau Fadilah Amal itu diceritakan seorang wali, Syekh Malik bin Dinar. Suatu ketika beliau ini berjalan sampai di satu tempat, ketemu rumah megah, indah, mewah, besar, baru dibangun, baru selesai dibangun, masih kelihatan mengkilap. Kalau malam hari bersinar oleh cahaya-cahaya lampu, begitu indah. Maka dia bertanya, ini siapa ini? Pemilik rumah ini siapa ini? Dijawab, ini pemilik rumah, ini adalah pemuda kaya di daerah ini, Fulan bin Fulan. Ketemukan saya dengannya, diantar ketemu dia. Maka kepada pemuda tadi, Syekh Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, rumah kamu begitu indah, rumah kamu begitu mewah. Kamu mau enggak rumah ini, mewah indah ini, kamu berikan kepada saya? Rumah yang indah mewah yang baru jadi ini,
kamu berikan kepada saya. Dan sebagai gantinya, nanti saya jamin untukmu satu istana di surga. Mau enggak? Maka pemuda tadi mengatakan, loh, lah kalau begitu mau saya. Kalau rumah mewah ini diganti dengan istana di surga, mau saya. Maka akhirnya dibuat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian dengan Syekh Malik bin Dinar sebagai pihak pertama. Dan pemuda pemilik rumah megah mewah sebagai pihak kedua. Bahwa pemuda pemilik rumah ini akan menginfakkan rumahnya kepada Syekh Malik bin Dinar, dan beliau sebagai gantinya menjamin satu istana di surga. Diserahkan. Nah, kemudian dengan cerita itu rumah itu oleh Syekh Malik bin Dinar digunakan untuk agama. Diinfakkan untuk agama seluruhnya. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Suatu malam ketika Syekh Malik bin Dinar itu sedang bermunajat kepada Allah di tengah malam, tahajud malam hari. Tiba-tiba itu beliau melihat ada satu kertas itu di sajadah tempat duduk beliau. Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, perjanjian antara Syekh Malik bin Dinar dengan pemuda pemilik rumah mewah, bahwa pemuda memberikan rumahnya untuk Imam Syekh Malik bin Dinar, dan sebagai gantinya dijamin untuknya satu istana di surga. Perjanjian telah diterima. Ada tambahan di bawah itu, perjanjian telah diterima. Maka terkejut beliau. Langsung besoknya beliau berangkat ke daerah pemuda tadi. Ternyata itu pemuda baru saja meninggal dunia. Maka ditunjukkan kepada orang-orang. Maka orang-orang mengatakan, saya juga mau. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling cerdas. Itulah orang yang paling pintar, orang yang paling banyak mengingat kematian, paling banyak membuat persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Nabi dimi'rajkan, itu Nabi itu ditunjukkan surga dengan segala keindahannya. Dan kenapa orang-orang itu masuk surga? Neraka dengan segala penderitaannya. Dan kenapa orang-orang masuk neraka? Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau misalnya ada orang mengatakan, bagaimana kamu cerita surga, neraka? Apakah kamu pernah melihat surga, neraka? Maka kita akan jawab, pernah. Saya sudah melihat surga. Dan saya juga sudah pernah melihat neraka. Tetapi bukan dengan mata saya, tetapi dengan meminjam matanya baginda Nabi yang mulia, yang tidak pernah salah dalam melihat. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita niatkan sisa-sisa umur kita, hidup kita, niat untuk diisi dengan amalan-amalan yang akan menjadikan kegembiraan kita nanti di akhirat. Insyaallah muliakan. Datangkan ridhonya Allah di akhirat. Insyaallah muliakan. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itulah yang paling besar. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beritahu kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali supaya untuk beribadah menghamba kepada Allah. Dan puncak menghamba itu, kata para ulama, puncak ibadah, puncak menghamba itu adalah dalam sholat. Maka perintah-perintah agama yang lain itu diperintahkan
dengan perantaraan malaikat Jibril. Tetapi sholat 5 waktu itu khusus 5 waktu, maka Nabi diisrokan, dimi'rajkan, maka turun ke muka bumi membawa dengan hadiah yang besar, yaitu sholat 5 waktu. Nabi sendiri itu ketika berangkat Isra itu sampai Palestina, Masjidil Aqsa, itu sudah ditunggu para nabi, para rasul. Jadi berangkat dari Mekah, begitu sampai Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para nabi, para rasul. Untuk apa? Mereka menunggu untuk bermakmum sholat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana ketinggian derajatnya Nabi. Seluruh Nabi, seluruh Rasul sholat bermakmum kepada beliau. Naik di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Setiap langit itu ada nabi-nabi yang menjadi istiqbalnya baginda Nabi. Naik, kemudian sampai Sidratul Muntaha, ke satu derajat, ke satu tempat. Tadinya selalu diikuti malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengantarkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama, ke langit kedua, terus. Begitu sampai Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril itu tidak ikut naik. Maka ditanya oleh Nabi, "Wahai Jibril, kenapa kamu berhenti?" "Ya Rasulullah, ini adalah pol-polnya maksimalnya derajat saya. Derajat saya ya sampai di sini ini. Saya tidak bisa lagi naik. Kalau saya memaksa naik, terbakar tubuh saya nanti." Dapat sholat. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Bagaimana hati kita hanya ingat kepada Allah, mulai takbir, sepanjang berdiri, rukuk, i'tidal, berdiri, sujud, sampai salam, hanya ingat kepada Allah. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sowan menghadap Allah. Maka kita pun sowan menghadap Allah di setiap sholat. Insyaallah ya. Maka kalau kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Bagaimana kita rasakan dekat kita ini kepada Allah. Dekat betul kepada Allah. Sehingga akhirnya apa-apa itu minta tolong kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat li dzikri, untuk mengingati aku. Salat yang berkualitas itulah salat yang ingat hanya kepada Allah. Sejauh mana ingat kepada Allah di dalam salat, itu menentukan nilai dan derajatnya sholat. Tambah banyak ingat kepada Allah, tambah tinggi nilai sholatnya. Sebaliknya sholat, males, sholat, tidak ingat kepada Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik itu dicela oleh Allah. Mereka sholat pura-pura, sholat dengan malas-malas, sholat dengan riak, tidak niat ikhlas karena Allah, sholat lupa kepada Allah. Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha tambah hari tambah sempurnakan sholat kita. Insyaallah ya. Idza saluhat saluha sairu amali. Salat itu adalah amalan yang apabila baik, amalan yang lain mudah jadi baik. Maka Maulana Ilyas rahimahullah, ada seorang pembantu berkhidmat kepada Maulana Ilyas, mengantarkan makanan, minuman tiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari makanannya itu tumpah berantakan di depan kamar beliau. Maka sama Maulana Ilyas itu ditegur. Tapi negurnya itu bukan mengenai makanan,
bukan mengenai minuman, mengenai sholat. Kamu ini bagaimana? Bertahun-tahun khidmat kepada saya, kok sholatnya tidak benar? Kok sholatnya belum benar? Yang tumpah makanannya, yang tumpah minumannya, yang ditegur sholatnya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikan muamalah, perbaikan muasyarah, perbaikan akhlak, perbaikan kehidupan sehari-hari itu dimulai daripada perbaikan sholat. Insyaallah ya muliakan. Maka nanti kalau sholatnya itu baik, nanti kemudian sifat-sifat ketaatan yang kita lakukan di dalam sholat itu kita bawa sehari-hari di luar sholat, sehingga ketika di sawah, ketika di pasar, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di mana saja, perasaannya sama seperti di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau saja ya Allah. Jadi di mana saja merasa hambanya Allah, di mana saja merasa bahwa saya ini harus taat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Insyaallah ya. Inilah namanya menghamba beribadah kepada Allah 24 jam. Kemudian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberitahu kita semuanya, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum. Kamu ini maksudnya umat akhir zaman, umatnya baginda Muhammad adalah memang manusia yang dipilih untuk memperjuangkan agamanya Allah. Maka perjuangkanlah agamanya Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita ini umat Nabi yang terakhir, umatnya baginda Muhammad SAW, punya kewajiban yaitu meneruskan tugas dan tanggung jawabnya baginda Muhammad, yang juga merupakan tanggung jawabnya para nabi, para rasul sebelumnya, yaitu dakwahkan agama, merjuangkan agama. Kenapa? Huwa jtabakum. Karena Allah sudah milih kamu. Milih apa? Milih untuk merjuangkan agamanya Allah. Insyaallah. Sesudah diutusnya baginda Nabi, Allah tidak lagi ngirim nabi, Allah tidak lagi ngirim rasul. Dulu setiap Allah berkehendak mentakdirkan terjadi islah, perbaikan untuk satu umat, Allah kirim nabi, Allah kirim nabi. Tetapi setelah diutusnya baginda Muhammad, Allah tidak lagi ngirim nabi, tidak lagi ngirim rasul. Maka umatnya inilah yang semuanya bertanggung jawab untuk dakwahkan agama, perjuangkan agama. Insyaallah ya. Dan ini Isra Mi'raj ini betul-betul ada kaitannya dengan dakwah. Terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebelumnya pendukung dakwahnya baginda Nabi, Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Maka Nabi itu bagaimana mencari dukungan dari mana-mana, menyampaikan dakwah. Man ya'wini, man yansuruni. Siapa yang sanggup menolongku memperjuangkan agama ini? Ngajak orang untuk bareng-bareng memperjuangkan agama sampai ke Taif. Ditolak para pimpinan Taif, diusir-usir oleh penduduk Taif. Berdarah-darah, dilempar batu, dilempar kerikil. Di tengah perjalanan tiba-tiba datang malaikat. Wahai Muhammad, ini bagaimana ini? Orang Taif yang greget ini bagaimana kalau ditimpakan gunung aja ini? Jangan. Kalaupun mereka sekarang belum beriman, belum dapat hidayah, maka aku berharap semoga anak cucunya dapat hidayah. Kurang lebih seperti itu.
dipenuhi dengan sayang umat. Jadi Nabi itu dakwah terus, tapi sayang umat terus. Bukan dakwah terus, ngamuk terus. Ini dijaulai baik-baik kok ngomongnya nggak enak didengarkan telinga. Tak dongan jadi entung we. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah mereka karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Maka tiba-tiba itu Nabi itu datang ke satu kebun milik Utbah dan Utaibah. Ada seorang pembantu kebun di situ datang menghampiri Rasulullah yang kelihatan kelelahan, keringat, bahkan darah-darah di kakinya. Ngasih makanan, minuman. Ketika makan buah kurma, buah anggur, buah anggur, maka Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang tadi mengatakan, loh, kamu ini siapa? Kok membaca kalimat yang tidak pernah saya dengar diucapkan oleh orang di sini? Nabi ganti bertanya, lah kamu ini siapa? Dari mana kamu itu? Saya ini orang dari Ninawa. Oh, berarti kamu itu dari saudara saya, Yunus bin Matta. Tambah terkejut lagi orang itu. Loh, kok tahu kamu siapa Nabi Yunus? Bagaimana tidak tahu? Dia Nabi, saya juga Nabi. Langsung dapat hidayah masuk Islam. Jadi hidayah itu sering datangnya tidak sangka-sangka. Nabi mikir bagaimana orang Taif dapat hidayah. Ternyata orang Taif pimpinannya, rakyatnya semuanya menolak. Di tengah jalan dapat taskilan malah. Habis itu bukan hanya taskilan satu saja. Habis itu Nabi itu didatangi ribuan taskilan, yaitu jin-jin yang ada di sekitar situ. Jadi kalau kita ini dakwah, kemudian orang-orang belum ambil bagian, mungkin jin-jin dulu yang dapat hidayah. Insyaallah ya. Nah, setelah terjadi peristiwa yang getir, pahit, macam-macam itulah kemudian Nabi diisrokan, Nabi dimi'rajkan. Jadi itu adalah tasliyah, hadiah, pengayem-ngayem dari Gusti Allah kepada baginda Nabi bahwa wahai Muhammad, apapun yang terjadi dakwah terus. Apapun yang terjadi dakwah terus. Walaupun kamu mengalami kehinaan di Taif, tetapi sesungguhnya engkau ini adalah setinggi-tingginya manusia derajatnya, bahkan ngalahkan seluruh malaikat. Dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang demikian. Dengan dakwah ini Allah janjikan kemuliaan yang luar biasa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, itu firman-Nya Allah itu menunjuk para sahabat, kami para sahabat, manakala kami beriman kepada Allah, manakala kami amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, maka akhirnya kami para sahabat ini dijadikan menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya manusia. Romawi ditundukkan, Persia ditundukkan, negeri-negeri ditundukkan, mendapatkan kemuliaan sejak di dunia sebelum di akhirat yang kekal abadi yang selamanya. Maka apabila kamu atau siapapun ingin mendapatkan kemuliaan menjadi sebaik-baiknya umat, maka fal yu'addi syartahu, kerjakan syaratnya, datangkan syaratnya, yaitu beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan dakwahkan agamanya Allah. Insyaallah. Maka lihatlah di mana-mana cerita orang berdakwah, datang kemuliaan-kemuliaan di dunia sebelum akhirat yang selamanya. Sunan Ampel, pemuda datang dari Samarkand melalui jalur India Selatan, melalui jalur
sekitar Kamboja. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, tidak bawa harta, tidak bawa kekayaan, tidak bawa pasukan. Yang dibawa iman, yang dibawa ilmu, yang dibawa amal. Datang ke Jawa, dakwah terus, zikir terus, doa terus, ngaji terus, tiba-tiba gerudukan berbondong-bondong dapat hidayah masuk Islam. Bahkan Raja Majapahit pun dapat hidayah masuk Islam. Ya muliakan Allah SWT, kemuliaan-kemuliaan di dunia dan juga nanti di akhirat yang selamanya. Makanya muliakan Allah SWT. Oleh karena itulah bagaimana kita ini juga beriman kepada Allah, juga beribadah mengamalkan agamanya Allah, dan juga mendakwahkan agamanya Allah. Insyaallah muliakan. Maka yang niat untuk keluar 1 tahun, Masya Allah. Yang niat keluar 1 tahun, mari Pak. Masya Allah. Silakan. 1 tahun. Termasuk jamaah yang di markas sekarang. 1 tahun, 1 tahun yang di markas dan Allah. juga yang niat 1 tahun dalam tahun ini. Silakan, Bismillah, mendaftar ke belakang. Silakan. Silakan diniatkan dulu dalam 1 tahun dalam tahun ini. Setelah itu kita bermusyawarah tahapan-tahapannya. Silakan, termasuk sama 1 tahun yang ada di markas. Berdiri kemudian ke bagian ke belakang. Ada tes tahun, silakan. Masya Allah. Silakan, Bismillah. Niat dulu. Niat Kemarin dulu. waktu di Nizamuddin itu bahkan setiap subuh itu ada taskil. Siapa yang 1 tahun yang kedua, 1 tahun yang ketiga. Masya Allah. 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, monggo, Bismillah. Niat dulu Pak, silakan. Niat dulu para asatidz, para ustadz, silakan. Niat dulu para alumni pesantren. Monggo Pak, Masya Allah. Berikutnya yang niat negeri jauh. Masya Allah, mari Pak. Yang niat negeri jauh. Niat rien, monggo ngadeg. Niat dulu. Niat monggo dulu. Masya Allah. Niat dulu. Monggo ngadeg. Masya Allah. Monggo jumeneng, Masya Allah. Sing pun ngadeg saged teng wingking. Daftar yang bagian taskil ya. Insya Allah. Yang niat negeri jauh. Yang sudah pernah ke IPB, monggo. Monggo. Niat dulu monggo. Bismillah. Barokah nih. Barokah bulan Rajab. Insyaallah monggo. Niat dulu. Saya waduh metune niku nggih benten, Pak. Kalih metu ning Plausan, Kembangan, Pinong niku nggih sae. Tapi benten nek metu ning adon. Dadi enten jamaah ning India, zaman riyin metu ning Amerika. Delalah niku rombongan teng mriku numpak mobil niku kecelakaan. Sebagian enten sing meninggal dunia. Lah sing urip niku turu niku ngipi. Piye, Kang? Ning akhirat piye kowe? Alhamdulillah dosa kula disepuro dening Gusti Allah. Dening Gusti Allah kula niku diparingi istana emas ungkul saka India sampai Amerika. Masya Allah. Bismillah, monggo Pak. Monggo. Bismillah. Sing niat negeri jauh, sing niat IPB. Niki saniki pun jamaah pun niki pun sak wanci-wanci iso dibudali ning India niki. IPB pun saged niki. Pun monggo. Sing niat IPB, Masya Allah. Yang niat IPB, Pak. Yang niat IPB berdiri yang niat IPB. Masya Allah. Silakan berdiri, kemudian berdiri silakan, kemudian mendaftar ke belakang. Monggo, Masya Allah. Nggih. Sing semangat niat sing lain, Pak. Termasuk mendatangi istimak di Bangladesh niki, monggo bismillah. Niki enten istimak tonggi. Jenengan sedaya diundang. Dek wingi enten berita fax napa email ngoten nekokne. Iki ana istimak tonggi wong sak donya padha teka wong borong teka iki piye iki? Jadi awake dhewe niki diundang iki mriku, Pak. Ya harap-harap teng Mas saya. Monggo. Monggo, bismillah. Niat, silakan berdiri. Yang niat IPB, niat India, Bangladesh, Pakistan, Masya Allah. Mari Pak.
Terus saniki sing niat 4 bulan dalam negeri. Monggo, Pak. Sing niat 4 bulan dalam negeri. Pun monggo. Nggih, monggo saking masalah-masalah. Sing idek gak apa-apa. Sing penting 4 wulan. Bismillah monggo. Niat rumiyin. Niat rumiyin. Insyaallah. Daftar ke tasbih. Monggo. Niat 4 bulan, monggo, masyaallah. Niat rumiyin, monggo, bismillah. Sing kidul niku nggih ditaskil niku. Monggo. Monggo, niat rumiyin jumeneng lajeng daftar ke tasbih. Mari, Pak. Mari. Yang niat 4 bulan. Niat dulu. Setelah mendaftar, nanti kita musyawarahkan tahapan-tahapannya supaya dimudahkan Allah untuk keberangkatannya. Monggo, bismillah. Alhamdulillah, masya Allah. Silahkan. Monggo. Niat rumiyin. Niat, catatkan nama. Setelah itu bermusyawarah tahapan untuk persiapan keberangkatan. Monggo, masya Allah. Alhamdulillah. Guru 4 wulan, ya. Lajeng sing niat 40 hari. Pun monggo, yang mau keluar 40 hari. Yang mau 40 hari. Masya Allah. 40 hari. 40 hari. Masya Allah. Atau dalam bulan ini silahkan. Monggo. 40 hari. Sing badhe medal 40 hari. Monggo jumeneng. Bismillah. Monggo. Niat 40 hari. Niat 40 hari. Monggo bismillah. Jumeneng catat nama rumiyin. Badan mungkin dimusyawarahkan persiapanipun. Silakan. Niat dulu berdiri, kemudian ke belakang untuk catat nama di taskil. Setelah itu kita musyawarahkan tahapan-tahapannya. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo. Oke. Niat rumiyin. Monggo bismillah. Mungkin niatnya pun tampi. Barokah dunia akhirat anak putu. Monggo bismillah. Termasuk asya kullama takarrarot. Barang niku ngendikane para ulama. Nek di terus no, susu nyokot. Biyen kuwi jaman cilikane awake dhewe niku jone sambel. Sego karepe moh. Pokoke karepe ngempeng susune ibuke terus, gitu. Digawe sego moh, digawe sayur emoh, opone sambel. Tapi bareng pun gedhe niku mbendina mangan sambel. Akhirnya mangan nek dereng enten sambel rasane dereng mangan. Dan niki awake dhewe 70 dina niki mbuwen dina ning masjid itikaf, mbuwen dina jaga zikire, jaga salate, mbuwen dina dakwah, mbuwen dina tahajud. Akhire mengke nyokot mengke. Sing jenenge nyokot niku pokoke nek urung ra iso turu. Bengi iki yo apa jenenge urung maca Quran sak juz gak seturu. Insyaallah ya. Nggih, monggo sing niat 40 dina niki. Insyaallah. Bismillah monggo daftar rumiyin, niat rumiyin lajeng daftar ke taskil. Badan niku mengke tahapan-tahapan. Gampil sangat niki, monggo. Mari Pak, yang niat 40 hari. Niat dulu. Yang dari mahalah-mahalah. Yang kemarin sudah daftar maupun yang belum daftar. Monggo. Masyaallah. Nggih, termasuk jamaah Mas Surat insyaallah. Nggih, saniki Mas Surat yang mau keluar Mas Surat minggu ini. Mari, masyaallah. Yang mau keluar Mas Surat minggu ini berapa hari saja minggu ini saking makalah-makalah. Bismillah. Silahkan. Yang akan keluar Mas Surat. Mari Pak, masyaallah. Dalam pekan ini. Pekan ini. Berapa hari saja monggo dalam pekan ini mendaftar ke taskil Mas Surat. Insyaallah. Jenengan nek teng donya niki kathah wong saleh nu seneng mboten, Pak? Seneng mboten? Nek ning donya iki akeh wong apik ngoten remen mboten? Lah wong sulane nek ning donya niki akeh wong nakal nu seneng mboten? Lah niki dakwah niki pabrik. Ini dakwah ini pabrik. Pabriknya orang soleh, pabriknya orang bertakwa, pabriknya ahli zikir, pabriknya ahli ilmu. Niku ngendika niki Zairon niku pabrike wong apik-apik niki tengene dakwah niki.
Lah wong sulane lah nek pabrike niku mandeg ngono. Akhire ya produksine melok mandeg. Saiki nyapa teng pundi-pundi kok sik akeh golek kerupuk penak. Ngono. Ning warung pundi men golek kerupuk penak. Mergane nang ndi wong sik akeh wong goreng kerupuk. Tapi niku mengke nek pabrik kerupuk ki mau mandeg kabeh gak goreng kabeh. Seminggu angel golek kerupuk niku. Nah iki pabrike Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Khalid bin Walid. Keng pundi niku? Niku saking pabrik kehidupan dakwah yang ada di Madinah. Akhirnya lahir bintang-bintang hidayah, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Insyaallah ya. Pinten-pinten mawon pun, pinten-pinten mawon. Saniki pirang dino ae sing ajeng medal, monggo. Monggo termasuk sisa masa, jamaah-jamaah sisa masa. Jamaah sisa masa, pinten-pinten mawon, monggo. Nggih, kita pakai kembali ke taskil untuk kita siapkan program besok insyaallah. Jamaah berapa hari saja sisa masa Rijal dan Masrot. Silakan. Sedaya niat nggih. Nggih. Niki sakderenge kempal kalian zon-zone, saniki kita sedaya dakwah riyin. Dakwah 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 2 orang, 3 orang dakwah satu dengan yang lain. Setelah itu nanti kumpul di zonnya masing-masing. Pun monggo bismillah. Insyaallah dakwah riyin, Pak. Monggo berhadapan 2 orang, 3 orang saling berhadapan.